Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada dua pertanyaan Pak, kita jawab ini dulu. Yang pertama, ketika kita berniat melakukan kebaikan, lalu kita terbersit dalam hati kalimah atau kita ucapkan kalimah la haula wala quwata illa billah, maksudnya tiada daya, tiada upaya kecuali dengan izin Allah. Kita berharap hanya Allah lah yang mampu mewujudkan niat baik kita itu. Lalu kemudian tidak terjadi. Pertanyaannya, apakah Allah tidak menolong kita untuk melakukan kebaikan tersebut? Kenapa Allah setelah kita ingin bangun solat malam, kok bisa tertidur? Kenapa Allah enggak bangunkan kita? Kan begitu ceritanya. Nah, pertama kita lihat dulu ke dalam fungsi niat. Jadi niat itu semua berawal dari bahasa Nabi, innamal a'malu binniyat. Pekerjaan itu ukurannya diawali dengan niat. Niat yang tulus ikhlas ingin beramal, walaupun tidak terwujud, maka itu sudah dianggap seperti beramal. Jadi ini pertolongan Allah yang pertama. Sebenarnya Allah sudah nolong di situ. Dengan niatnya, Allah sudah membuat dia seakan-akan seperti beramal, walaupun tidak terjadi. Walaupun tidak terjadi. Itulah pertolongan Allah. Lihatlah bagaimana kasih sayang Allah kepada orang yang betul-betul berniat. Maka dalam hadis yang panjang dari Abi Kabasyah Al-Anmari, ketika Rasulullah mengatakan innamat dunya li arba'ati nafar, dunia itu hanya untuk 4 orang saja. Orang yang keempat, orang yang miskin, lalu orang yang kedua, mohon maaf, orang kedua, orang yang kaya, orang yang miskin tapi berniat jadi orang kaya, lalu berniat kalau saya kaya, saya akan mengikuti orang pertama, karena orang pertama adalah orang kaya yang ahli sedekah dan berilmu agama. Si orang miskin yang kedua, dia lihat orang kaya, cemburu dia. Lalu dia berniat, ya Allah, seandainya aku kaya, aku akan seperti fulan, aku akan sedekah, aku akan menuju ke masjid, ku bangun masjid, akan ku pelihara anak yatim, semua janda ku kawini. Misal contoh. Mana boleh semua begitu. Jadi ada niat-niat baik yang dia ingin katakan kepada Allah. Apa kata Nabi? Dia huwa wa niyatuhu, dia dengan niatnya saja, maka pahalanya sama seperti orang kaya. Kalau kita pikirkan dia tetap miskin, kan berarti Allah enggak tolong dia jadi orang kaya. Ternyata yang Allah tolong di sisi yang lebih hebat. Hanya dengan niatnya saja, seluruh pahala orang kaya dia dapat sama, kata Rasulullah. Tapi niatnya tulus. Karena ada orang niat waktu miskin, begitu diuji dengan sekali kekayaan, ternyata enggak seperti dia niatkan. Kan banyak, Pak. Jadi sebelum pemilihan, kampanye sana sini, kalau saya jadi, ini kampung ni, masjid ni enggak ada lagi model semen begini. Saya buat plafon. Kalau saya terpilih, maka semua ini akan saya bereskan semuanya. Begitu terpilih, enggak nampak lagi dia di masjid, Pak. Ini berarti dia menyalahi niatnya. Wa innahu alimun bizatis sudur. Allah tahu hati sanubarimu yang paling dalam. Makanya pertolongan Allah bukan dengan mewujudkan amal itu. Dengan niat pun Allah sudah tolong. Oh, ketika terwujud, maka dia telah membantu dirinya untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Kalau betul-betul dia melakukan sedekah, tadi niat ni. Udah bawa uang, Pak. Udah bawa uang 20.000, niatnya mau sedekah. Lewat celeng, betul-betul dia masukkan 20.000 itu, maka berubahlah niat itu menjadi pahala yang dikali lipatkan 10 minimal, 700 maksimal, atau adha'afin katsirah, atau suka-suka Allah. Jadi itu hikmah niat. Allah sudah nolong dari awal. Tapi tulus, niatnya jangan pura-pura. Tulus karena Allah. Jadi berlakulah kalimat la haula wala quwata dengan keadaan itu. Jadi jangan khawatir kalau enggak jadi. Yang penting kan dapat pahala yang penting. Makanya orang yang selalu jamaah tiba-tiba enggak jamaah karena datang uzur dari Allah. Kan kalau kita pikir kenapa Allah enggak nolong dia supaya bisa berjamaah? Kenapa harus sakit perut menjelang iqamah? Seakan-akan Allah menahannya. Tidak. Allah memberinya sebuah kelebihan. Engkau tidak jamaah pun kuhitung jamaah karena keyakinanmu, ketulusanmu ingin melakukannya. Itulah kemurahan hati
kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah Allah Rahman, Allah Rahim. Kita kan enggak kayak gitu dengan anak, Pak. Dengan isteri pun kita enggak kayak gitu. Ya. Isteri baru berniat dapat kado, ternyata enggak datang-datang kadonya dari kita. Walaupun niatnya sudah kita ketahui. Ya. Isteri berniat untuk makan donat yang 7.000, yang ketika kita buka mengalir dalamnya ada krim. Dia sudah bilang, saya niatnya ingin makan. Sudah 25 tahun dia mengatakan itu. Dan setelah dia menebak nama ikan 5, dia sudah tebak 5 nama ikan, enggak dapat juga donat tu. Setelah kita ketahui, kita ini enggak ada Rahman dan Rahim kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Tapi Allah hanya dengan niat dia tolong kita untuk dapat pahala itu. Nah, itu ya, Allah Maha dalam segala-galanya. Pertanyaan kedua tentang bagaimana sebenarnya wuduk yang sempurna, karena banyak mazhab. Begini dulu yang perlu dipahami. Mazhab-mazhab itu hanya berbeda bukan pada usul, berbeda pada furu'. Mazhab-mazhab itu 4 mazhab. Sebenarnya ada 13 mazhab semuanya. Semua tergilas oleh zaman. Tidak kuat hujahnya, ditinggalkan oleh murid-muridnya karena enggak kuat hujah dan pendalilannya, istiqra'nya, macam-macam. Sehingga tertinggallah 4 mazhab. Nah, 4 mazhab ini semua bicara dengan dalil. Jadi jangan bilang mazhab itu tidak ikut Nabi, tidak ikut sunnah. Mereka ini bicara di atas dalil, mempermudah orang awam untuk mengetahui dalil. Sekarang mazhab yang 4 ini bicara tentang wudu. Ternyata ada khilaf. Ada khilaf. Yang perlu kita ketahui, khilaf mereka pada cabang, tidak ada khilaf pada usul. Tidak ada khilaf tentang cara berwudu yang sempurna. Khilafnya pada cabang-cabang wudu. Contoh, ketika membasuh kepala, itu rukun. Mereka enggak ada khilaf. Basuh kepala itu yang terbaik, tetaplah seluruh kepala. Coba baca kitab-kitab 4 mazhab. Seluruhnya mengatakan basuh kepala, sunnahnya seluruh kepala. Mazhab Malik yang kemudian mengatakan wajib. Jadi sepakat dulu mereka. Sunnah yang terbaik adalah seluruh kepala. Kitab-kitab Syafi'i semua mengatakan sunnah membasuh seluruh kepala. Itu yang terbaik. Itu wuduk yang sempurna ketika basuh kepala. Namun kemudian terjadi perbedaan pandangan ketika membicarakan tentang ukuran minimalnya. Ukuran minimal yang basuh kepala dianggap sah itu seberapa? Nah, disitulah mulai terjadi perbedaan, menyikapi perbedaan bahasa. Jadi karena Allah memakai famsahu biru'usikum, ketika Allah mengatakan basuhlah biru'usikum, dengan kepalamu. Bi itu dalam bahasa Arab maknanya ada beberapa makna. Bisa lil ilsaq, bisa lit taba'in, bisa untuk seluruh, bisa untuk setengah. Maka mazhab Malik mengambil makna lil ilsaq. Bi itu bi melengket, bi lengket seluruh kepala. Wajib seluruh kepala dalam mazhab Malik. Mazhab Syafi'i bi itu bi lit taba'in. Setengah. Maksud setengah, sedikit saja sudah sah. Mazhab Hanafi ke nasiyah, ke ubun. Jadi mazhab Hanafi minimal segini, di ubun. Itu pembicaraan di cabang. Kalau begitu, tidak ada perbedaan pada usul, pada yang ikut yang Nabi lakukan bagaimana, enggak ada perbedaan. Maka kalau ditanya wuduk yang sempurna bagaimana, ikutlah wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita tahu ikut wuduk Nabi? Amalkan yang rukun, sempurnakan dengan yang sunnah. Yang rukun 6, dari niat sampai tertib. Yang sunnah dalam wuduk banyak. Mulai dari disuruh berkumur-kumur, lalu masukkan air ke hidung, lakukan 3 kali, kanan duluan, gosok setiap kali anggota ini, masukkan takhlil di celah-celah jari kaki, jari tangan, masukkan ke sini, lalu kemudian berdoalah selesai berwudu. Itu semua sunnah. Lakukan itu, dapatlah isbaghul wudu, dapatlah sempurnanya wudu. Kalau sudah sempurna, dibangkitkan dalam keadaan keluar cahaya di tubuhnya, di anggota wudunya, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga, disuruh pilih surga mana yang engkau suka, hanya dengan sempurna wudu.
Jadi tetap ujungnya ke Nabi. Jadi yang bicara khilaf-khilaf ni itu semuanya hanya permasalahan kecil. Jadi bicara maksimal. Jadi orang yang salah menjelaskan, kadang-kadang dalam mazhab Syafi'i yang salah dijelaskan ketika seorang guru menjelaskan begini, dalam mazhab Syafi'i wuduk itu cukup hanya sehelai rambut. Tidak disebutkan mazhab Syafi'i menyunahkan seluruh kepala, enggak disebutkan. Akibatnya orang-orang bermazhab Syafi'i hari ini mengira Syafi'i menyuruh sehelai rambut. Padahal yang sedang dibicarakan dalam kitab, minimal engkau sah wuduk sehelai rambut, minimal. Tapi itu tidak jadi amalan utama. Yang utama tetap seluruh kepala. Dia tergantung orang menjelaskan. Ya, salah jelaskan, salah diamalkan. Maka coba lihat orang ini, saudara-saudara kita yang kita bermazhab Syafi'i, di tempat wuduk tahan air begini saja 3 kali, Pak. Salah, bukan salah tidak sah. Bukan itu yang utama. Yang utama tetap seluruh kepala. Insya-Allah terikut sendiri dengan wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu. Baik, saya rasa Pak kita cukupkan untuk pagi ini. Saya percepat sedikit karena ada saudara kita yang harus masuk kerja. Bahkan ada yang sudah pakai pakaian kerja, berarti sudah siap untuk masuk kerja. Kita cukupkan. Insya-Allah kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Semoga yang hadir Allah catat pahala, Allah kirimkan keberkahan, dan semoga Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.